Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nabila, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu soal Bebras Challenge pada jenjang SMP yang berjudul membuat bendungan atau juga disebut cutting wood. Baiklah, kita lanjut saja ke persoalan. Jadi di sini judulnya adalah membangun bendungan. Nah, jadi kurang lebih ceritanya di sini adalah Bebras Jordan ini memiliki lahan atau hutan. Nah, kemudian dia menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon itu menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ilustrasinya. Ini adalah batang pohon dengan ukuran 10 meter. Kemudian si temannya, Bebras Ali, ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Jadi ada 14 batang kayu yang dibutuhkan. Nah, kemudian Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong oleh Jordan sesuai dengan keperluannya. Dan Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Jadi kata si Jordan, iya kamu bisa mengambil batang pohonnya dengan seperlunya. Jadi tidak ada namanya mengambilnya suka-suka gitu. Jadi tantangannya di sini adalah berapa banyaknya batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan tersebut. Nah, pilihan jawabannya di sini ada 5, 6, 7 atau 8 batang pohon. Baiklah, jika teman-teman di sini ada yang merasa tertantang untuk mencari jawabannya dengan cara matematika atau cara Anda tersendiri, silahkan. Karena pada next slide, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya menyelesaikan soal Bebras kali ini. Oke, kita next saja teman-teman. Boleh dikit jawabannya. Oke. Menurut saya, cara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengecek faktanya dan kita perlu menguraikan apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Jadi, dari soal tersebut, sama seperti dengan soal matematika pada umumnya, saya yakin teman-teman ketika belajar matematika dulu waktu SD atau SMP, pasti guru-gurunya menyarankan jika ada soal cerita, kita perlu menjabarkan apa yang diketahui, apa yang ditanya. Dan berdasarkan soal sebelumnya tadi, kita mengetahui bahwa Ali membutuhkan 14 batang kayu dengan ukuran 4 meter sebanyak 7 batang dan ukuran 3 meter sebanyak 7 batang juga. Nah, yang ditanya adalah berapa batang pohon yang diperlukan dengan jumlah sesedikit mungkin. Oke, jadi yang ditanya adalah berapa batang pohon yang diperlukan dari 14 potongan batang yang diperlukan oleh si Ali tadi. Baiklah, next. Setelah kita mengetahui apa yang ditanya, apa yang dijawab, kemudian langkah pertama kita adalah kita perlu mengetahui pola dan kita perlu mengingat bahwa ukuran batang kayu tersebut adalah 10 meter dan Ali membutuhkan ukuran 4 meter sebanyak 7 batang dan 3 meter sebanyak 7 batang pula. Maka kita harus bisa memperkirakan dengan ukuran 10 meter tersebut bagaimana caranya agar kita dapat memanfaatkan ukuran 4 dan 3 meter sehingga bisa dibilang kita memotong itu dengan cara yang hemat dan efektif. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui pola pemotongan ukuran batang 10 meter tersebut. Jadi ibaratnya adalah seperti ini. Jika ukuran 4 meter ditambah ukuran 4 meter, maka jumlahnya adalah 8 meter. Maka sisa dari 10 meter tersebut adalah 2 meter. Itu boleh teman-teman. Namun yang tidak boleh adalah jika kita memotongnya dengan ukuran 4 meter, kemudian kita tambah 3 meter. Itu tidak akan bisa karena di sini si Jordan sudah menentukan bahwa kayu yang diberi itu adalah ukuran 10 meter. Jadi itu lebih tidak boleh, namun kurang boleh. Nah, kemudian kita dapatlah ukurannya yang sangat pas di sini yang dapat menjangkau ukuran dua jenis ukuran tersebut. Nah, pola yang kita dapat di sini adalah 4-3-3. Maksudnya di sini adalah ukuran 4 meter, kemudian kita potong lagi menjadi 3 meter, dan di sini pun 3 meter. Jadi ukurannya di sini pas. Nah, kurang lebih seperti inilah penggambarannya. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan sini adalah ukurannya 3 meter, 3 meter, 4 meter. Atau bisa juga ukuran 4 meter di depan, 3 meter, 3 meter, 4, 3, 3 fine, 3, 3, 4 juga fine. Jadi intinya adalah ini
kunci kita untuk memotong kayu tersebut. Sekarang selanjutnya pada penyelesaian kita akan memotong kayu tersebut. Nah, dengan jumlah kayu 3 batang berdasarkan pola yang tadi sudah kita dapatkan, nah kita sudah dapat nih mengetahui total sementaranya, yaitu ukuran 4 meter sudah dapat 3 buah dari 7 buah batang yang dibutuhkan. Dan ukuran 3 meter kita sudah mendapatkan 6 buah dari 7 batang yang diperlukan. Sehingga yang kurang di sini adalah ukuran 4 meter ini minusnya banyak ya, masih membutuhkan 4 ukuran lagi. Sedangkan yang 3 meter tinggal 1 ukuran lagi. Bagaimana kita menyelesaikannya? Jadi balik lagi ke pengenalan pola tadi. Di sini yang kurang kan ukuran 4 meter yang banyak ya, masih kurang 4 batang. Jadi pada ukuran kayu 10 meter tadi kita potong lagi nih, 4 tambah 4 sisa 2 meter, tidak apa. Kemudian berarti masih kurang 2 lagi. Kita ambil lagi batang kayu ukuran 10 meter tadi, kita potong lagi. Nah, sudahlah lengkap menjadi 4. Kemudian yang 3 meternya, karena tidak mungkin kita akan menambahkan ukuran 3 meter sini karena nanti akan menjadi lebih, sedangkan batang pohonnya berkurang, dibutuhkan kan 10, nah, bukan 11. Jadi tidak apa, kita ambil lagi satu batang pohon dan kita tambah di sini untuk ukuran yang 3 meter tadi karena masih kurang 1, sehingga didapatkanlah dari hasil yang batang ini tadi, 3 batang ini kita mendapat ukuran yang pas. Jadi ukuran 4 meter sudah mencukupi 7 batang, kemudian ukuran 3 meternya juga sudah mencukupi 7 batang. Nah, sekarang yang ditanya adalah, kan tadi kan berapa batang, jumlah batangnya yang dibutuhkan dengan sesedikit mungkin. Yang diperlukan adalah 6 batang. Berarti jawaban yang benar adalah 6 batang. Kemudian, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana fondasi Siti diterapkan dalam soal bebras ini? Yang pertama ada komposisi. Tadi kita sudah menguraikan, dari awal kita sudah menguraikan masalah yang ada, mulai dari kita mengetahui apa ukuran berapa batang pohonnya, kemudian apa yang diperlukan oleh si Ali tadi ukuran berapa saja, kan 14 batang, ada ukuran yang 4 meter, 3 meter. Kemudian kita juga sudah menguraikan apa sih yang ditanya, yang menjadi persoalan di tantangan bebas kali ini. Yang ditanya tadi adalah berapa jumlah batang kayu yang dibutuhkan dengan jumlah sesedikit mungkin. Kemudian pada pengenalan pola. Jadi pada pengenalan pola ini adalah kita harus tahu pola atau formula untuk membagi ukuran kayu tersebut sehingga kita dapat meminimalisir penggunaan batang kayu. Nah, kemudian ada pula namanya abstraksi. Jadi ada hal-hal yang perlu kita eliminasi atau kita kesampingkan. Yang pertama itu tadi adalah fokus dulu kepada apa yang ditanya, jumlah batang kayu, bukan pada urutan ketentuan pemotongan kayu. Misalnya kita berdebat nih, enggak harus 4-3-3 dulu atau 3-4-4. Well, semuanya we can do it. Sebenarnya kita bisa melakukan dengan pola yang bebas, tapi ingat kita harus fokus ke batang kayunya nanti. Berapa jumlah yang kita butuhkan dengan jumlah yang sesedikit mungkin gitu. Jadi urutannya tidak penting, namun kita harus fokus kepada jumlah batang kayunya. Kemudian algoritmanya di sini adalah langkah-langkah pada penyelesaian pemotongan kayu. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi algoritmanya sebelum kita memotong kayu, kita kan harus tahu tuh ukuran kayu yang akan dipotong itu ukuran berapa, dan ukuran yang akan kita potong nanti itu ukuran berapa saja. Nah, begitulah seterusnya. Nah, jika teman-teman bertanya apa sih manfaat fondasi Siti pada pengerjaan soal berjudul membuat bendungan ini atau cutting wood ini, jadi teman-teman, jika kita menggunakan 4 komponen Siti di sini, kita akan mengetahui kita juga akan, ini ada hubungannya dengan industri kayu. Jadi bagaimana cara kita memotong batang pohon itu dengan ukuran yang pas tanpa adanya sisa yang banyak, atau ada nama gerakannya sekarang itu zero waste gitu. Jadi sehingga kita bisa motong kayu itu dengan sesuai kebutuhan kita seperlunya saja, karena seperti yang kita tahu di sini adalah hutan menjadi korban dari pemotongan kayu yang dengan jumlah yang besar-besaran gitu. Tidak apa besar-besaran dipakai, tapi jika ada sisa dan menjadi sampah itu kan akan menjadi suatu masalah lagi gitu, masalah lingkungan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga soal ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya ucapkan lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.